Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 5B Pendidikan Biologi akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional murni dengan judul The Effect of Zinc Supply and Succinate Treatment on Plant Growth and Mineral Uptake in Pea Plant. Dengan beranggotakan ada Hurin Inin Isngadi, ada Muhammad Adam Abdurrahman, dan saya sendiri Imelia Fitria Dewi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Selamat menonton. Zinc merupakan elemen penting bagi tumbuhan dan juga hewan, dan juga berperan penting dalam beberapa proses metabolisme tanaman, seperti dapat mengaktifkan enzim dan terlibat dalam sintesis protein dan juga karbohidrat, metabolisme lipid, dan juga asam nukleat. Namun, seperti logam berat lainnya, ketika zinc terakumulasi secara berlebihan di jaringan tanaman, hal itu dapat menyebabkan perubahan dalam proses pertumbuhan penting tersebut sebagai fotosintesis dan biosintesis klorofil dan integritas membran. Nah, untuk mengatasi disfungsi metabolisme yang disebabkan oleh zinc yang berlebih, tanaman tingkat tinggi menggunakan strategi pertahanan untuk melindungi diri dari logam berat tersebut. Sel tanaman harus mengembangkan mekanisme di mana ion logam memasuki sel sitosol segera dikomplekskan dan dinonaktifkan. Proses perlindungan ini dimediasi oleh fitokelatin dan asam organik. Serapan zinc yang terbatas pada tanaman merupakan kunci dari perlindungan terhadap efek merusaknya dari zinc yang berlebih. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa sitrat memiliki potensi yang tinggi pengompleks zinc, dan sitosol sitrat lebih mungkin untuk memindahkan zinc ke vakuola daripada malat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efeknya konsentrasi zinc yang meningkat dalam media nutrisi pada pertumbuhan tanaman serapan zinc, serta distribusi serapannya pada tanaman kacang polong, dan apakah yang eksogen menambahkan suksinat dapat mengurangi efek toksisitas zinc. Bahan dan metode. Nah, untuk bahan tanaman yaitu bibit kacang umur 5 hari ya, ditanam di rumah kaca di bawah cahaya alami dalam larutan nutrisi aerasi. Nah, dengan penambahan umur mikro menurut Hoagland dan Aron pada tahun 1950 seperti itu. Pengobatan ZN dilakukan dengan suplementasi yang lebih besar konsentrasinya. Ion ZN dalam bentuk ZnSO4 kendali negatif 0,7 setelah Holland dan Aron itu mengemukakan pada tahun 1950. Nah, namun tanaman itu terkena atau tidak suksinat ya sebelum atau sudah pengobatan ZN. Mendefinisikan 3 kelompok eksperimental seperti itu. Pertama adalah 1. Sebagian tanaman ditanam dalam larutan nutrisi tetapi dengan konsentrasi ZN yang berada 0,7 kontrol ya, 35, 70 dan 350 serta 700 ya larutan ZN seperti itu. Kedua, yaitu tanaman dibudidayakan selama 24 jam di dalam kontrol nutrisi larutan yang mengandung 0,2 nm Na suksinat. Setelah 24 jam inkubasi, tanaman yang diberi suksinat dipindahkan ke larutan nutrisi segar dengan ZN berbeda konsentrasinya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, tanaman dipindahkan ke larutan nutrisi ditambah dengan ZN konsentrasi 35, 70, 350 dan 700. Dan setelah muncul gejala keracunan ZN setelah 7 hari atau 1 minggu, disemprotkan dengan Na suksinat sebanyak 1 mm seperti itu. Setelah perawatan suksinat, tanaman ditambahkan nutrisi atau larutan nutrisi yang terus-menerus, diangin-angin dan diganti 2 kali seminggu sehingga konsentrasi dari ZN larutan nutrisi tetap relatif konstan selama seluruh
periode seperti itu. Nah, 16 tanaman digunakan untuk masing-masing tanaman pengobatan dan ada 3 pengobatan independen ya. Tanaman dipanen selama 23 hari setelah perlakuan. Peran unsur tanaman dipisahkan menjadi akar, pucuk, dan daun dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Tanaman kering material secara terpisah pada 550 derajat Celcius dan residu di bawah ke volume standar dengan 20% HCl ya. Isi Zn, Mg dan kalsium ditentukan secara langsung dengan spektrometri peranan atom yang menggunakan api udara Hasil dan etilen. pembahasan. Hasil yang diperoleh untuk kandungan 5 unsur utama pada tanaman kacang polong yang diberi perlakuan dengan konsentrasi Zn yang meningkat menunjukkan kesamaan tipe kurva yang menggambarkan derajat akumulasinya. Ini menunjukkan efek non-spesifik Zn pada penyerapan ion dan translokasi. Penambahan asusine tidak mampu mengubah keseimbangan kation anion secara signifikan pada tanaman kacang polong yang diberi perlakuan Zn. Kemudian hasil menunjukkan bahwa Zn dipasok pada konsentrasi di atas 70 nanometer menghasilkan efek toksik yang khas dari tekanan logam di tanaman kacang polong. Perlakuan dengan Zn menyebabkan penurunan pertumbuhan akar, batang, dan daun. Daunnya menunjukkan tanda-tanda klorosis terinduksi. Penambahan suksinat sebelum dan sesudah perlakuan seng pada tanaman mengurangi gejala keracunan Zn sampai batas tertentu. Efek perlindungan dari suksinat eksogen mungkin disebabkan oleh translokasi konsentrasi Zn yang lebih rendah ke bagian di atas permukaan tanah. Ini adalah bukti tidak langsung yang mendukung gagasan bahwa akumulasi vakuolar kompleks asam organik Zn mungkin merupakan mekanisme toleransi Zn pada ekotipe toleran alami. Pembahasan tabel 1 yaitu serapan Zn pada tanaman kacang polong tergantung pada konsentrasi Zn dan larutan hara, di mana akumulasi Zn di akar meningkat dengan konsentrasi Zn yang lebih tinggi. Kadar Zn tertinggi dicapai pada tanaman yang terpapar konsentrasi Zn yang tinggi juga. Penambahan suksinat ke dalam larutan nutrisi meningkatkan akumulasi Zn di akar dibandingkan dengan perlakuan Zn saja. Pada konsentrasi Zn eksogen yang sama, akar tanaman yang diberi perlakuan suksinat Zn mengakumulasi lebih banyak Zn daripada tanaman yang diberi Zn. Sama halnya dengan akar, konsentrasi Zn yang diukur pada daun dan batang yang diberi Zn saja meningkat dengan suplai Zn yang lebih tinggi atau pada tabel 1. Kemudian pada gambar 2a, kadar N pada daun, batang, dan akar tanaman kacang polong meningkat hingga 70 nanometer mZn tetapi tetap stabil atau menurun pada jaringan akar dan daun dari 70 nanometer mZn dan seterusnya. Kemudian konsentrasi N pada batang meningkat secara signifikan pada dua perlakuan terakhir. Kemudian kadar N pada tanaman yang diberi perlakuan suksinat dengan ada dan tidak adanya Zn tidak berubah dibandingkan dengan tanaman yang diberi Zn saja. Pada gambar 2b, serapan dan distribusi P pada tanaman dipengaruhi oleh perlakuan Zn. Akar dan daun menunjukkan penurunan kandungan P hingga 70 nanometer mZn dan meningkatkan konten P dari 70 nanometer mZn dan seterusnya. Pada hal ini, terjadi akumulasi P paling besar pada batang tanaman yang diberi perlakuan konsentrasi Zn. Kemudian pada gambar 2C, penambahan suksinat ke dalam larutan nutrisi meningkatkan akumulasi P oleh akar pada tanaman yang diberi perlakuan konsentrasi Zn lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan Zn saja, di mana kandungan K, batang, dan daun tidak dipengaruhi secara nyata oleh konsentrasi Zn yang lebih tinggi. Peningkatan terus-menerus dalam akumulasi K terdeteksi di akar dari 350 nanometer M perawatan Zn dan seterusnya. Penambahan suksinat ke dalam larutan nutrisi tidak mempengaruhi kandungan K tanaman yang diberi perlakuan Zn. Kemudian pada gambar 2D, peningkatan konsentrasi Zn di atas 70 nanometer menyebabkan peningkatan kuantitas Mg di daun dan batang, disertai dengan penurunan drastis konsentrasi Mg di akar. Kemudian perubahan konsentrasi Mg tidak dapat dideteksi pada tanaman yang diberi perlakuan Zn setelah perlakuan dengan Na suksinat.